Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Azhari SE, MSI, AKJ, AJPA, dan teman-teman yang saya cintai. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai siklus hidup pengembangan sistem. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Mustafa Abdurrahman dengan NIM 202112012030. Monalisa Rizky Wardani dengan NIM 2021120055. Selanjutnya, Radita Meila Riza 2021120069. Lalu Vera Handayani Putri dengan NIM 2021120072. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang siklus hidup pengembangan sistem. Nah, di sini apa sih yang dimaksud dengan siklus hidup pengembangan sistem atau System Development Life Cycle atau SDLC? Nah, SDLC ini merupakan suatu penggambaran bagaimana suatu sistem, terutama sistem informasi, dalam hal ini disebut dengan aplikasi dan perangkat lunak atau program yang dapat dikembangkan atau dibuat melalui beberapa tahapan atau siklus. Nah, seperti halnya kita jika ingin membangun rumah, maka dibutuhkan beberapa tahapan yang harus dilalui. Bukan tidak langsung membangun temboknya, namun dilalui dengan tahapan persiapan bahan material, menggambar sketsa bentuk rumah, membuat fondasi, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan pembuatan sistem informasi atau aplikasi, yang harus melalui beberapa tahapan sehingga dapat menghasilkan sebuah aplikasi yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Nah, di sini secara umum ada tahapan-tahapan SDLC dalam pembuatan aplikasi. Yang pertama ada inisiasi. Pada tahap ini merupakan tahap awal di mana ide muncul baik dari pemilik modal, pemilik perusahaan, ataupun pengguna dari aplikasi yang terkumpul pada pengembang aplikasi atau proyek aplikasi. Pada tahap ini juga mulai menerjemahkan kebutuhan, ruang lingkup, analisis, manfaat biaya, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada perencanaan. Pada tahap ini, mulai mengembangkan apa yang sudah diinisiasi pada tahap sebelumnya, di mana perencanaan manajemen proyek dan dokumen perencanaan lainnya, sehingga pada tahap ini didapatkan suatu sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi dan dimanfaatkan pada tahap selanjutnya. Yang ketiga ada analisis kebutuhan. Pada tahap ini, dengan sudah terencananya sumber daya yang ada dan dibutuhkan, maka pada tahap ini mulai menganalisis kebutuhan dari pengguna sistem informasi atau aplikasi dan menganalisis kebutuhan dari pengembang aplikasi itu sendiri, kemudian dibuat dokumen kebutuhan fungsional yang telah dianalisis. Yang keempat ada desain. Pada tahap ini, hasil dari analisis dikembangkan dan ditransformasikan ke dalam gambar kebutuhan yang lebih detail berdasarkan masing-masing fungsi sesuai dengan kebutuhan pengguna dan didokumentasikan yang berfokus pada bagaimana desain yang ada memenuhi fungsi-fungsi yang dibutuhkan. Yang kelima, ada pengembangan atau pembuatan. Pada tahap ini, mengonvensikan desain yang sudah dilakukan pada tahap sebelumnya ke dalam pembuatan sistem informasi atau aplikasi. Pada tahap ini, beberapa kegiatan mulai dilakukan, diantaranya adalah membuat database, pengkodean atau coding, dan mempersiapkan berkas atau file pengujian. Nah, yang keenam ini ada integrasi dan pengujian. Nah, setelah pengkodean dari masing-masing fungsi dan database dibuat, maka pada tahap ini dilakukan pengintegrasian fungsi-fungsi yang sudah terbentuk menjadi satu kesatuan, sekaligus menjalankan pengujian berdasarkan berkas atau file pengujian yang sudah ada pada di tahap sebelumnya. Hasil perbaikan program yang sudah dilakukan kemudian diikuti dengan mendemonstrasikan aplikasi yang sudah siap untuk pengguna sehingga hasil akhir pada tahap ini adalah laporan dari analisis pengujian. Yang ketujuh ada tahapan implementasi. Nah, pada tahap ini adalah tahapan di mana aplikasi yang sudah teruji dapat digunakan oleh penggunanya. Nah, selanjutnya ada tahap ke-8 atau tahap terakhir yaitu pemeliharaan. Setelah aplikasi yang sudah jadi digunakan, maka tahap selanjutnya adalah pemeliharaan dari proses pemakaian aplikasi. Pada tahap pemeliharaan ini biasanya juga akan diketahui perkembangan kebutuhan dari user terhadap sistem yang ada. Dari tahap inilah jika terdapat update kebutuhan maka akan dilakukan kembali tahap inisiasi dan berlanjut terus-menerus sehingga siklus hidup
dari sistem atau software dapat terjadi. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu model SDLC. Terdapat beberapa model pada SDLC yang dapat digunakan dalam pengembangan perangkat lunak atau aplikasi. Dalam pengembangannya, hal yang harus diperhatikan yaitu mengenali tipe pelanggan atau customer dan pemilihan model SDLC yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan sesuai juga dengan karakter pengembangan aplikasi itu sendiri. Dalam penerapan tahap pada prosesnya, terdapat beberapa model SDLC yang masing-masing modelnya mempunyai kelebihan dan kekurangan. Beberapa model SDLC yang sering digunakan dalam pengembangan aplikasi atau sistem informasi yaitu yang pertama model waterfall. Model waterfall ini sering juga disebut dengan model sekuensial linear yang merupakan paradigma pembuatan aplikasi atau rekayasa perangkat lunak yang paling tua dan paling banyak dipakai. Model ini mengusulkan sebuah pendekatan perkembangan perangkat lunak yang sistematik dan sekuensial yang dimulai pada tingkat dan kemajuan sistem pada seluruh analisis, desain, pengodean, pengujian, dan juga pemeliharaan. Model waterfall ini terdapat juga kelebihan dan kekurangannya. Pada kelebihannya, yang pertama mudah diaplikasikan. Yang kedua, memberikan template tentang metode analisis, desain, pengodean, pengujian, dan juga pemeliharaan. Sedangkan pada kekurangannya, yang pertama, jarang sekali proyek real mengikuti aliran sekuensial yang dianjurkan model. Karena model ini bisa melakukan iterasi tidak langsung. Hal ini berakibat ada perubahan yang dilakukan pada saat proyek berjalan. Lalu yang kedua, pelanggan sulit untuk menyatakan kebutuhan secara eksplisit sehingga sulit untuk mengakomodasi ketidakpastian pada saat awal proyek. Yang ketiga, pelanggan harus bersikap sabar karena harus menunggu sampai akhir proyek dilalui. Sebuah kesalahan jika tidak diketahui dari awal akan menjadi masalah besar karena harus mengulang dari awal. Selanjutnya ada model prototype. Prototype ini merupakan salah satu metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan karena dengan metode ini pengembangan dan pelanggan dapat saling berinteraksi selama proses pembuatan sistem. Dalam menggunakan model ini biasanya terjadi ketidakpastian, tidak kesesuaian antara pelanggan dan pengembang. Maka untuk bisa mengatasinya dibutuhkan kerjasama yang baik antar keduanya, sehingga pengembang mengetahui apa yang diinginkan pelanggan dengan tidak mengesampingkan segi-segi teknis yang pelanggan dapat mengetahui proses penyelesaian sistem yang diinginkan. Kunci keberhasilan model prototype ini sendiri yaitu dengan mendefinisikan aturan-aturan main pada saat awal, yaitu pelanggan dengan pengembang harus setuju bahwa prototipe dibangun untuk mendefinisikan kebutuhan. Dalam penggunaannya, ada pun beberapa tahapan pada model prototipe. Yang pertama, pengumpulan kebutuhan. Pelanggan dan pengembang bersama-sama mendefinisikan format seluruh perangkat lunak, mengidentifikasikan semua kebutuhan dan garis besar sistem yang akan dibuat. Yang kedua, membangun prototyping. Membangun prototyping dengan membuat perancangan sementara yang berfokus pada penyajian kepada pelanggan. Misalnya dengan membuat input dan format output. Lalu yang ketiga, evaluasi prototyping. Evaluasi ini dilakukan oleh pelanggan. Apakah prototyping yang sudah dibangun sudah sesuai dengan keinginan pelanggan? Jika sudah sesuai, maka langkah 4 akan diambil. Jika tidak, prototyping direvisi dengan mengulang langkah 1, 2, dan 3. Selanjutnya, mengkodekan sistem. Dalam tahap ini, prototyping yang sudah disepakati diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman yang sesuai. Selanjutnya, menguji sistem. Setelah sistem sudah menjadi suatu perangkat lunak yang siap pakai, harus dites terlebih dahulu sebelum digunakan. Pengujian ini dilakukan dengan white box, black box, basis path, pengujian arsitektur, dan lain-lain.
Selanjutnya, evaluasi sistem. Pelanggan mengevaluasi apakah sistem yang sudah sesuai dengan yang diharapkan. Jika sudah, langkah 7 dilakukan. Jika tidak, ulangi pada langkah 4 dan 5. Tahap yang terakhir yaitu menggunakan sistem. Perangkat lunak yang telah diuji dan diterima pelanggan siap untuk digunakan. Baik, selanjutnya kelebihan dan kekurangan pada model prototype. Untuk kelebihannya, yang pertama adanya komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan. Yang kedua, pengembang dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, pelanggan berperan aktif dalam pengembangan sistem. Yang keempat, lebih menghemat waktu dalam pengembangan sistem. Dan yang terakhir, penerapan menjadi lebih mudah. Sedangkan untuk kekurangan model prototype sendiri yaitu ada 3. Yang pertama, pelanggan kadang tidak menyadari kualitas perangkat lunak secara keseluruhan. Yang kedua, pengembang ingin cepat menyelesaikan proyek, sehingga kadang proyek terselesaikan dengan tidak sesuai dengan apa perjanjian proyek di awal. Dan yang terakhir yaitu hubungan pelanggan dengan komputer tidak mencerminkan teknik perencanaan yang baik. Pada model prototipe ini juga cocok digunakan untuk menggali lebih detail dari spesifikasi kebutuhan pelanggan, namun memiliki resiko yang tinggi terhadap meningkatnya atau membebaninya biaya dan waktu proyek pembuatan aplikasi. Untuk model selanjutnya ada model Rapid Application Development atau bisa disingkat RAD. RAD adalah sebuah proses perkembangan perangkat lunak sekuensial linier yang menekankan siklus perkembangan dalam waktu yang singkat, antara 60 sampai 90 hari, dengan pendekatan konstruksi berbasis komponen. Fase-fase atau tahapan RAD sendiri yaitu ada 5. Yang pertama ada business modeling atau pemodelan bisnis. Fase ini merupakan fase untuk mencari aliran informasi yang dapat menjawab segala pertanyaan. Yang kedua ada data modeling atau pemodelan data. Pada fase ini menjelaskan objek data yang dibutuhkan dalam proyek, seperti karakteristik atau atribut masing-masing data diidentifikasikan dan hubungan antara objek didefinisikan. Yang ketiga yaitu proses modeling atau pemodelan proses. Aliran informasi pada fase data modeling ditransformasikan untuk mendapatkan aliran informasi yang diperlukan pada implementasi fungsi bisnis. Yang keempat ada application generation atau pembuatan aplikasi. Selain menggunakan bahasa pemrograman generasi ketiga, RAD juga memakai komponen program yang telah ada atau menciptakan komponen yang bisa dipakai lagi. Alat-alat bantu bisa dipakai untuk memfasilitasi konstruksi perangkat lunak. Dan yang terakhir yaitu fase testing and turnover atau pengujian dan pergantian. Karena menggunakan kembali komponen yang telah ada, maka akan mengurangi waktu pengujian. Tetapi komponen baru harus diuji dan semua interface harus dilatih secara penuh. Bisa dilihat pada slide PPT tersebut di sebelah kanan ada gambaran model RAD. Di sini untuk tim 1 ada pemodelan bisnis, ada pemodelan data, pemodelan proses, pembentukan aplikasi, pengujian dan turnover sesuai dengan fase-fase atau tahapan RAD yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk tim 2 juga sama dan tim 3 juga sama seperti tim 1. Selanjutnya yaitu untuk kelebihan dan kekurangan model RAD sendiri. Yang kelebihannya yang pertama, setiap fungsi mayor dapat dimodulkan dalam waktu tertentu, kurang dari 3 bulan. Untuk kelebihan yang kedua, tahapan pengembangan sistem umum, tetapi mampu menggunakan kembali komponen yang ada atau reusable object, sehingga pengembang tidak perlu membuat dari awal lagi dan waktu lebih singkat. Untuk kekurangan dari model RAD sendiri yang pertama yaitu proyek yang besar dan berkala. RAD memerlukan SDM yang memadai untuk menciptakan jumlah tim yang baik. Untuk kekurangan yang kedua yaitu RAD menuntut pengembangan dan pelanggan memiliki komitmen dalam aktivitas rapid fire yang diperlukan untuk melengkapi sebuah sistem dalam waktu yang singkat. Jika komitmen tersebut tidak ada, maka proyek RAD akan gagal. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah model spiral.
Model spiral adalah model proses perangkat lunak evolusioner yang merangkai sifat iteratif dari prototipe dengan cara kontrol dan aspek sistematis model sekuensional linear. Adapun tahapan-tahapan model spiral terbagi menjadi 6. 1. Komunikasi pelanggan. Pada tahap ini dilakukan suatu tugas-tugas untuk membangun komunikasi antara pembuat atau pengembangan aplikasi dengan kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan oleh pelanggan. B. Perencanaan. Tahap ini diperlukan untuk menjelaskan hal-hal yang terkait proyek baik berupa sumber daya, biaya, waktu, dan lain-lain. C. Analisis risiko. Tahap ini dilakukan untuk menaksir atau memperkirakan risiko yang dapat saja terjadi pada proyek, baik risiko secara manajemen maupun teknis. D. Perekayasaan. Tahap ini dilakukan dengan membangun satu atau lebih representasi dari aplikasi tersebut. E. Konstruksi dan peluncuran, yaitu tugas-tugas yang dibutuhkan untuk mengkonstruksi, menguji, dan memberi pelayanan kepada pemakai. F. Evaluasi pelanggan, yaitu tugas-tugas untuk mendapatkan umpan balik dari pelanggan. Untuk gambar model spiralnya dapat dilihat di slide PPT. Selanjutnya adalah kelebihan dan kelemahan model spiral. Kelebihannya, yang pertama, dapat disesuaikan agar perangkat lunak bisa dipakai selama hidup perangkat lunak komputer. Yang kedua, lebih cocok untuk pengembangan sistem dan perangkat lunak skala besar. Yang ketiga, pengembangan dan pemakai dapat lebih mudah memahami dan bereaksi terhadap resiko setiap tingkat evaluasi karena perangkat lunak terus bekerja selama proses. 4. Menggunakan prototipe sebagai mekanisme pengurangan resiko dan pada setiap keadaan di dalam evaluasi produk. 5. Tetap mengikuti langkah-langkah dalam siklus kehidupan klasik dan memasukkannya ke dalam kerangka kerja interaktif. Untuk kelemahannya, yang pertama, sulit untuk meyakinkan pelanggan bahwa pendekatan evolusioner ini bisa dikontrol. Yang kedua, memerlukan penaksiran risiko yang masuk akal dan akan menjadi masalah yang serius jika risiko mayor tidak ditemukan dan diatur. 3. Butuh waktu lama untuk menerapkan paradigma ini menuju kepastian yang absolut. Baik, itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya sesi tanya jawab. Kami membuka pertanyaan untuk 3 orang tercepat. Silahkan memberi pertanyaan melalui komentar di YouTube. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.